Karena setan itu bukan cuma sekedar jin saja. Iya. Setan manusia itu juga ada. Dukun-dukun itu setan manusia. Saya punya itu teman yang kayak setan. Bahkan kata guru saya, setan manusia itu lebih berbahaya daripada setan jin. Ada penanya dari Instagram, karena alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengikuti Instagram kita. Nah, pertanyaan yang pertama Habib, ini ada dari Rita Kurnia 210. Dia mau bertanya, Habib, kalau dengar suara-suara yang menakutkan, terus lihat sosok kayak hantu, biar hantunya hilang, bolehkah kita membaca doa-doa dan doa apa? Pada hakikatnya, Islam itu justru menganjurkan kita untuk berlindung dari godaan setan. Karena setan itu bisa mengganggu. Dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu bisa mengganggu, yang memberikan was-was ke dalam dada manusia. Kalau mengganggu secara fisik, Afwan Habib, bisa nggak? Bisa mengganggu secara fisik. Bisa. Menampakkan diri. Iya, atau misalnya membuat kita lebam apa gitu. Setan itu bisa melakukan itu. Ya? Bisa melakukan itu. Nah, cara melindungi diri kita, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu memerintahkan kita banyak-banyak membaca ayat kursi. Mau tidur, Nabi memerintahkan kita membaca ayat kursi. Ya, makanya ayat kursi ini melindungi kita dari godaan setan jin dan setan manusia. Karena setan itu bukan cuma sekedar jin saja. Iya. Setan manusia itu juga ada. Dukun-dukun itu setan manusia. Saya punya itu teman yang kayak setan. Bahkan kata guru saya, setan manusia itu lebih berbahaya daripada setan jin. Iya, katanya sekarang jinnya sudah ngeper, Habib. Karena manusianya lebih jahat dari setannya. Kalau jin kamu bacakan ayat kursi, dia pasti lari. Tapi kalau manusia, setan manusia, kamu bacakan ayat kursi, kadang-kadang dia bisa membaca Al-Baqarah secara... Jadi karena setan manusia itu kadang-kadang penampilannya, kalau setan jin itu memang betul-betul setan. Gitu toh. Tapi kalau setan manusia itu kadang-kadang berpenampilan suci. Itu berbahaya. Bahaya. Membaca ayat kursi, membaca Al-Falaq, An-Nas. Nabi juga memerintahkan kita membaca doa-doa ketika masuk ke kamar mandi. Khubuth wal khaba'ith itu ada yang menafsirkan itu setan yang mengganggu tempat-tempat yang jorok. Dianjurkan kita membaca zikir saat makan, selesai makan. Zikir-zikir seperti itu menjadi pelindung juga bagi kita. Orang yang jauh dari zikir, dia pasti didekati oleh setan. Karena ada ruang ya di hatinya. Ada celah. Nah, kalau yang nggak hafal ayat kursi atau doa-doa, sekedar bismillah saja cukup nggak? Semampunya ya, Pak. Alhasil yang menjadikan dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib, ini ada pertanyaan kedua dari Instagram. Teman-teman bisa follow Instagramnya Cahaya untuk Indonesia, @cahaya untuk Indonesia, dan bisa share juga. Nah, ini salah satunya misalnya Habib. Ada Imam Harmain, @Imam Harmain. Dia nanya, Habib, kalau percaya sama ramalan. Jadi ada orang ini khususnya di pergantian tahun misalnya Habib. Ada orang yang dia bukan ulama, bukan siapa-siapa, tapi dipercaya bisa ngeramal. Wah, pesawat akan jatuh. Oh, artis ini akan bercerai. Oh, Indonesia akan begini dan begitu. Nah, itu secara Islam, hukumnya gimana Habib? Kita percaya kepada ramalan itu, boleh atau tidak? Kalau kita percaya kepada ramalan yang bisa dinalar, contohnya gini ya, kita boleh memaklumi, tapi tetap mengembalikan sesuatu itu, keputusan itu hanya Allah Subhanahu wa taala, itu sesuatu yang bisa diterima oleh nalar. Seperti umpamanya cuaca mendung. Kemudian ada teman kita bilang, sebentar lagi turun hujan. Kita tidak bisa bilang ke dia, kamu Tuhan, bilang sebentar lagi turun hujan. Loh, biasanya kalau mendung, itu ciri-ciri turun hujan.
Walaupun memastikan juga nggak boleh. Kita boleh, oh ya betul. Tapi yang memastikan turun hujan atau tidak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau itu nggak boleh, BMKG bubar. Bubar, ya. Nah, itu makanya BMKG itu yang mau saya sampaikan, itu ramalan juga. Ramalan, ya. Nah, itu ada ilmunya. Iya. Di dalam Islam juga ada ilmu falak. Iya. Yang mengetahui waktu masuknya, munculnya matahari, tenggelamnya matahari selama setahun. Itu melalui ilmu falak. Kalau sesuatu yang memang nggak rasional, Habib, nggak ada ilmunya, Habib. Karena biasanya, Habib, kalau dalam bahasa Indonesia itu, makanya sekarang diubah jadi perakiraan cuaca, bukan ramalan cuaca. Karena kalau perakiraan itu berdasarkan ilmu. Nah, kalau ramalan ini yang nggak ada ilmunya sama sekali. Tidak ada pijakannya gitu ya. Pijakannya. Kalau sesuatu yang tidak ada pijakannya, walaupun itu mungkin itu muncul dari orang yang tidak beragama sekalipun. Kita tidak usah membenarkan dan tidak usah mendustakan. Tinggalkan aja. Itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam sejarah Rasulullah SAW itu juga diceritakan dukun-dukun di masa sebelum prakelahiran Nabi Muhammad SAW itu, dukun-dukun Arab yang tidak punya agama lain dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani tahu kedatangan Nabi melalui kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi ini dukun-dukun Arab yang tidak punya agama itu memprediksi kedatangan seseorang yang besar, Nabi Muhammad SAW. Dan itu agamanya orang Arab di masa itu karena mereka tidak punya pegangan. Dan ternyata benar. Yang mau saya sampaikan itu mungkin terjadi pada siapapun jika Allah memberikan kemampuan. Tapi kita bersandar kepada ramalan itu sesuatu yang tidak boleh. Kalau sampai dia mengatakan orang ini memiliki pengetahuan yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jadi musyrik. Tapi kalau orang itu masih memiliki kepercayaan bahwa orang ini memiliki pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengatakan dia musyrik. Jadi kembali orang itu yang tahu ya, dirinya musyrik atau tidak. Sebaiknya memang kita tidak perlu menggubris ramalan-ramalan itu. Sudah pasti tidak percaya, benar ataupun salah kita jangan percaya. Karena orang yang percaya dengan ramalan itu, nanti kepercayaannya akan menjauhkan ketawakalan dia dari Allah Subhanahu wa taala, memupuskan harapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dia dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan biasanya nanti kecanduan, dia akan terus bersandar kepada orang itu. Mau sakit, jodoh, kesana terus. Padahal rutin. Dia manusia biasa. Punya kartu member. Ya. Dan penyakitnya kalau itu diucapkan oleh orang yang jauh dari Allah, kemudian menjadikan orang itu merasa dirinya seperti Tuhan yang mengetahui segala-galanya nanti. Dua-dua bisa terkena penyakit. Lain halnya kalau ucapan itu muncul dari lisan seorang Rasul, seorang Nabi. Atau seorang yang soleh. Atau seorang yang soleh. Dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, kadang-kadang ada yang diberi pengetahuan oleh Allah. Begitu juga orang di zaman ini yang soleh, yang kita ketahui dia seorang ulama dekat dengan Allah. Kalau orang soleh itu lenyap, dunia ini kiamat. Berarti selalu ada orang soleh. Orang soleh sebelum di masa Nabi Muhammad SAW, ada yang diberitahu oleh Allah SWT. Allah memberitahu kejadian yang belum terjadi. Contohnya, Sayyidah Maryam, idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruki bikalimatin min husmuhu Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Anaknya belum lahir ya. Dia seorang wanita soleh, bukan nabi, bukan rasul. Didatangi malaikat dan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat itu, "Hai Maryam, sebentar lagi kamu akan hamil." Dan itu tidak ada pijakannya sama sekali nih. Apalagi dia tidak punya suami. Iya. Kamu nanti akan memiliki seorang anak. Anaknya namanya Isa. Anaknya belum lahir sudah diberitahu namanya Isa. Dan dia nanti besarnya akan menjadi pemimpin di dunia dan di akhirat. Dan dia akan menjadi orang-orang yang dekat di sisi Allah SWT. Belum hamil, belum lahir anaknya. Nah, ini muncul dari wanita yang solehah. Nah, kalau itu umat sebelum Nabi Muhammad SAW, kira-kira mungkin tidak terjadi di umat Rasulullah. Mungkin karena umatnya Nabi Muhammad lebih utama dari yang terdahulu. Umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya.
Dan di antara ciri-cirinya, dia tidak mempublikasikan ramalannya. Apalagi di YouTube dijadikan tontonan. Ya, Habib, ya. Ya pasti akan Sudah menimbulkan fitnah ya. dan kadang-kadang bisa merusak akal manusia. Saya dulu teman itu Habib, satu kosan ada HP-nya hilang. Kemudian dia pergi ke katanya orang pintar. Kalau bahasa di Indonesia kan dibilangnya orang pintar. Dia bilang, oh pencurinya gak jauh, tapi gak disebutin pencurinya. Akhirnya jadi fitnah di antara kita, saling tuduh. Pokoknya katanya gak jauh nih. Berbahaya itu kan. Justru akhirnya mudaratnya, bahayanya jauh lebih besar. Ya itu dari obrolan kita tentang hal-hal yang gaib, dan kadang memang unik orang Indonesia ini. Jadi dia tidak percaya ke hal-hal yang sudah jelas, misalnya COVID-19 sudah jelas, secara ilmiah jelas, rumah sakitnya ada, korban yang sakit hingga wafat ada, gak percaya. Tapi hal-hal yang gak jelas itu, yang gaib tapi tidak jelas sumbernya, malah yakin 100%, ramalan yakin. Jadi itu keanehan di kita mungkin. Mungkin segitu saja, Habib, apa yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini, dan semoga ini jadi tuntunan bagi kita untuk bagaimana menjadi kompas pada kepercayaan hal-hal yang gaib. Karena tadi disampaikan hal yang gaib itu ada dan wajib kita imani, tapi juga tidak sepenuhnya semuanya harus kita imani, bahkan beberapa akan mengancam kita terjebak dalam kemusyrikan. Terima kasih Habib Husin Nabil atas ilmunya, atas waktunya, dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih semua yang hadir di tempat ini dan teman-teman yang nonton di rumah. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe channel ini, share video-videonya, di like dan di komen di kolom komentar. Dan follow juga media sosialnya Cahaya untuk Indonesia. Sampai jumpa di tema selanjutnya dan dengan narasumber-narasumber lainnya dari kalangan habaib, kiai, ustadz, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.